Selamat berjumpa lagi dengan kanal YouTube ala-ala Pak Striker. Sekarang kita akan membahas masih bersama Mas Miftah, Nuris dan saya Dian dari teman-teman Sportainment Jawa Pos. Jangan lupa guys, di subscribe guys. Lur. Oh ya, kita bicara soal Liga 1 pekan pertama. Apa saja yang terjadi Mas Miftah di pekan pertama yang menarik? Yang menarik dari pekan pertama kemarin ya, kiprah 3 tim promosi yang ternyata ketiga-tiganya bermain seri kan. Sesuai prediksi Ya. Bahwa Persita Bali United, Persebaya Persikedi dan Persiraja Bayangkara ya. Menarik, mengejutkan bahwa Persik juara Liga 2 meneruskan tradisi di 2 musim sebelumnya bahwa tim juara Liga 2 promosi sebagai juara itu selalu tidak terkalahkan. Dulu Persebaya setelah promosi di pertandingan perdananya menang, lalu PSS Sleman juara 2019 dia membuka kompetisi menang juga, dan kemarin Persik meskipun tidak menang tapi hasil seri yang dicapai Persik di laga away di kandang Persebaya sesuatu yang sudah sangat luar biasa buat Persik Kediri. Mungkin pertandingan Persebaya Persik itu mungkin akan jadi contoh buat tim-tim yang lainnya bagaimana cara mematikan David Da Silva, karena sepanjang 90 menit David Da Silva benar-benar marking ketat ya, nggak bisa bebas bergerak ketika Mas Joko Susilo bisa menempatkan Andri Ibu untuk marking David Da Silva, dan di belakangnya ada pelapisnya sehingga Da Silva benar-benar mati kutu lah ya. Meskipun ada beberapa kali peluang, tapi kan itu peluang bukan dari open play tapi dari bola scrimmage yang gagal dimanfaatkan Da Silva. Tapi secara umum 90 menit Da Silva dimatikan. Jadi praktis pola mainnya Persebaya ini mati di skemanya Andri Ibu ya. Markingnya di Andri Ibu juga. Ya, kecerdikan Mas Geduk ya. Juga ya. Mainkan. Karena kemarin kan bukan hanya Da Silva yang mati, tapi suplai bolanya dari Konate juga nggak jalan. Dan Konate main terlalu turun kan. Posisi Ambali gak berkembang, baru rasanya Persebaya terlambat mengganti Ambali yang baru di babak kedua. Di luar kejutannya dibikin Persik Kediri, Persita Tangerang juga mengejutkan ya, lawan Bali United. Lewat mantan itu ya. Lewat mantan juga yang memberikan bukti bahwa dengan skuad yang boleh dibilang Persita ini minimalis juga ya. Dan mungkin banyak yang baru di Persita, pemain baru. Tapi ramuan awal Mas Wid sudah menunjukkan Mas Widodo bisa menahan Bali United, dan sebenarnya sempat mengejutkan kan, cetak gol duluan meskipun itu offset dianulir ya. Itu sebuah kejutan dari Persita Tangerang. Yang di luar dugaan kemarin yang kita bicarakan, Persiraja yang tidak ada pantauan siapapun, karena nggak tahu uji cobanya lawan siapa, nggak ada yang pemberitaannya sangat minim, dan kedatangan Bayangkara tim penuh bintang, karena mereka bisa menahan imbang. Ini kejutan juga ya? Kejutan lah ini. Tim promosi yang setelah sekian tahun tidak ada di beredar di papan kompetisi paling atas gitu ya. Iya. Muncul lagi, dan kedatangan tamu dengan bintang-bintang karena bisa menahan imbang. Itu yang rasanya menarik dari pekan pertama kemarin. Nah, tentu ini ya, Madura United yang di awal musim selalu ngegas. Langsung tancap gas. Musim yang lalu Madura United juga membuka kompetisi dengan kemenangan telak di kandang Persela, menang 5-1. Musim sebelumnya
menang lawan Barito juga 3-1 dan musim 2020 membuka menang 4-0 itu konsistensi Konsistensi Nanti awal. konsistensi ya. konsistensi sepertinya jadi masalah untuk Madura untuk bertahan. Tapi semoga dengan Pak Rahmat ini jadi konsistensi ini jadi terpecahkan PR-nya. Kemudian ini masuk Arema menjadi satu-satunya tim tandang yang menang dan 2 golnya dicetak oleh pemain baru mereka yang dari Sleman. Rekrutmen dari Sleman Ya. si itu. Arek Malang juga kan ya. Sebenarnya. Arema juga kemarin kalau saya memperhatikan waktu Piala Gubernur, Arema ini sangat ini tim yang bagi saya salah satu kandidat juara lah. Ketika di Piala Gubernur dia menerapkan bisa main main press 90 menit itu kan, dan diterapkan di pertandingan pertama kemarin ketika lawan Persikabo kan, dia main pressing 90 menit, pressing di atas. Wah, fisiknya sangat kuat sekali, apalagi musim ini berbeda dengan musim yang lalu kan. Musim lalu itu kan musim yang sangat melelahkan Ya, jadwalnya padat, hanya selang 3 hari 4 hari ganti. Masa kompetisi juga pendek. Iya. Awal kompetisi musim lalu bukannya juga terlambat. Iya. Molor ya dari jadwal semula ya. Tahun lalu molor, kemudian jadwal lebih padat. Berbeda dengan tahun sekarang. Musim ini lebih On sesuai schedule, jadwalnya. on schedule. Dengan tiap pekannya benar-benar tiap pekan kan Ada jeda ya, ada jeda yang cukup untuk recovery, dan rasanya kalau Arema dengan jadwal seperti ini, Arema bisa lah terus-menerus memainkan pressing seperti ini. Kemarin sangat menarik, apalagi kemarin ya, boleh dikatakan lebih dari 90% pemainnya Arema lokal semua ya, karena hanya Ko In Kyun aja yang satu-satunya pemain asing di squad yang main lawan Tirakabu. Meskipun ada juga Johnny Bauman ya, tapi nggak dimainkan. Dan LDR juga masih bermasalah. Malvino juga kemarin belum bisa karena itu. Tapi di bawah Mister Gawang ada Teguh Amarudin ini punya istilah bisa jadi kuncian juga, karena musim sebelumnya main di Tirakabu juga. Tapi kalau saya melihat Arema ini lebih pada tim ya. Tim karena slogan yang di bawah Gomez itu kan no run no play gitu kan ya. Mereka berlari terus dan terbukti lawan Tirakabu. Kalau konsisten seperti ini menarik. Arema ya salah satu kandidat juara. Tapi kan kalau saya sempat ngobrol sama Haji Santoso setelah Piala Gubernur Jawa Timur kan, ya yang kita obrolkan kemarin kan selain Bali United sebagai juara bertahan, tapi kan ada Persebaya, Persija, Arema dan Persib Bandung. Di belakang itu kan ada PSM Makassar sama Madura kan tinggal keseriusannya, karena Dan udah mau mulai mulai membuka skor sangat besar 4-0. Kemudian ini untuk pekan kedua ini satu pertandingan sudah dipastikan batal. Persija lawan Persebaya. Big match juga nih musim ini. Big match, dan itu kan juga ada dampak juga dari virus corona yang beberapa hari lalu masuk ke Indonesia dan mungkin panik. Ini kan juga akan berdampak panjang kepada pertandingan-pertandingan yang lain. Rasanya ya ini mungkin sepak bola ini hal yang besar yang bisa mendatangkan banyak, tapi kan kemanusiaan juga tetap harus ditambahkan, keselamatan bersama. Rasanya keputusan untuk menunda laga Persija dan Persebaya ini cukup rasional lah, ketika kemarin diumumkan ada pasien yang positif corona di Jakarta. Ya, Depok mas. Ya Depok. Tapi kan Sekitar Jakarta. Iya, sekitarnya. dan pengobatannya juga di Jakarta kan. Mungkin ya ini sebagai bentuk antisipasi jangan sampai lebih banyak pasien, meskipun terjadi pro kontra kan, bahwa ada yang bilang bahwa orang yang datang ke stadion mau nonton pasti orang-orang yang sehat. Tapi kita tidak bisa
sesimpel itu lah yang menyederhanakan sebuah persoalan apapun. Putusan ini bagi saya ya cukup rasional untuk melindungi semuanya. Bahkan kita juga belum tahu virus ini kapan bisa terselesaikan masalah ini. Dan saya yakin ketika Persija lawan Persebaya itu kan akan mendatangkan sangat banyak masalah, dan segala kemungkinan bisa terjadi kan. Atau ketika ini dipindah, PT Liga juga memberi alternatif di jeda waktu pertandingan internasional itu kan. Dan ternyata kan AFC juga memutuskan menunda jadwal, memundurkan ke bulan Oktober kan. Maka rasanya kalau memang ini ditunda, besok dimainkan di akhir Maret atau awal April kan sebenarnya nggak terlalu bermasalah, bisa dimainkan. Dan ya semoga virus coronanya ini segera selesai lah masalahnya. Oke. Untuk pekan kedua ini berarti kita punya big match Arema lawan Persib. Nah, itu main di Kanjuruhan, ini kandang pertama Arema, dan rivalitas Arema dan Persib ini kita tahu kan rivalitas yang panjang. Biru barat dan biru timur ini kan. Iya. Ini juga menarik ya karena dua-duanya mengawali kompetisi dengan sangat baik ya. Persib menang di kandang Poin penuh dua-duanya. Dan jangan lupa ada cerita mantan lagi. Iya. Si siapa? Dua-duanya mantan sebenarnya. Oh iya. Gomez pernah Gomez pernah bersama Persib. Rene pernah membawa juara. Ini ya seru pastinya ya. Pertemuan silang pelatih ya. Silang pelatih, dan dua-duanya cara melatihnya menarik sebenarnya untuk ukuran sepak bola Indonesia. Pasti akan, kalau Arema memainkan seperti yang dimainkan lawan Pirakabu, main seperti di Piala Gubernur, main pressing 90 menit, dan dilawan Persib yang penuh taktikal lah ya. Hari ini kan sangat cerdik lah ya. Kan menjadi pertandingan yang sangat seru. Apalagi dua strikernya di dua tim untuk sementara sama-sama top skor kan, Yudo Yudo Wander Lewis ya, sama-sama dua gol. Tapi kan ini Mas, Persib ini kan musim ini dia sepertinya silent, tidak melakukan transfer besar seperti Persija ataupun Bayangkara, tapi skuadnya kan masih, ya kita tahu seperti saat Freddy Albert di PSM, dia tidak banyak kemarin tapi kemudian bisa membawa PSM jadi runner up seperti itu. Kalau di Persib musim ini transfernya seperti apa Mas? Biasa-biasa saja atau mungkin yang ramai cuma awal ketika Haryono dilepas ya? Rasanya skuad yang dipertahankan ini sebenarnya Persib ini kan sangat mumpuni sejak Rene datang di musim 2018 ya. Ini berarti musim kedua. Musim ketiganya. Dia mengganti skuad sudah sangat, menurut saya kedalamannya sudah sangat baik. 2018 seandainya tidak ada masalah problem waktu itu kan, dengan Persib harus main di luar, mungkin Persib sangat mungkin jadi juara. Dan 2019 lah sedikit goyah aja kan, ada problem. 2018 Gomez tau? 2018 masih Gomez ya? Yang Persib. Oh iya, Gomez tahun yang bermasalah kan sempat 2008 usiran juga. 2018 kan Gomez yang dia marah-marah karena Persib harus main di luar Bandung beberapa laga. Tapi yang menariknya Persib juga ya kecerdikan Rene juga ya, mempromosikan pemain dari juniornya Persib ya. Kalau nggak salah ada beberapa pemain yang mulai dikasih kesempatan untuk tampil, termasuk Beckham adiknya Zola juga kan. Zola juga dikasih kesempatan main di tim juga gitu.
Kira-kira untuk menghadapi Arema di Malang ini dengan kondisi Arema yang mungkin kira-kira sudah bisa mainkan pemain asingnya nggak gitu? Yang sempat masa relegasinya kemarin? Harusnya dalam masa pandemi bisa selesai lah. Sedikit ya. Tapi sekalipun tanpa pemain asing. Iya, tanpa pemain asing Arema kemarin bisa menunjukkan itu lah. Terakhir punya kekuatan yang juga tidak jelek ya. Di depan punya Giroud, punya Alek. Musim lalu itu moncer di awal-awal bersama Persela, di belakang juga punya Andi Setio. Kemarin Arema rasanya menang di lini tengah aja. Indro Siswanto, duetnya Indro sama Boin Gyun bisa memenangi lini tengah dan suplai ke sayap juga sangat cepat. Pergerakan Yudo sama Rafli ini ya rasanya sangat padu lah, meskipun ada satu momen yang harusnya itu bisa jadi gol ya ketika Rafli sudah bawa bola sendiri, ternyata umpannya harusnya umpan ke Yudo ternyata terlalu ke belakang. Tapi Arema dengan skuadnya cukup mumpuni, ini menjanjikan juga ya, sangat menjanjikan. Striker lokalnya itu inilah bisa bersaing, bisa memberi. Dengan striker lokal Arema mampu. Tapi menarik ini dua pemain penyerang Arema, Raffi dan Yudo ini kan istilahnya penyerang multifungsi juga ya, bisa di posisi sayap juga. Raffi juga dulu main di gelandang, dia dikasih kesempatan Indra Safri main striker, dan kemarin juga main di sayap kiri juga satu asis ya buat Yudo ya. Itu juga menarik juga, mereka main. Rafli masih muda juga ya, punya postur yang oke gitu untuk menghadapi pemain bertahan Persib besok ini. Kira-kira kayak gimana nih? Ada dua naturalisasi ya, Ibu Nevo dan Beltrami juga. Dengan kepercayaan yang diberikan Gomez ini, ya kita mengacu musim sebelum lah ya, waktu sama Borneo. Gomez bisa memainkan banyak, memberi kesempatan begitu banyak anak muda, pemain-pemain yang belum begitu dikenal tapi mampu ternyata kan bisa. Arema juga melakukan yang sama ketika di Piala Gubernur, ada beberapa anak muda yang berani dimainkan ya. Fikri belakang ya, yang belakang itu, lalu ini Raffi kembali diberi kesempatan di depan. Kemarin dua di belakang juga sebenarnya bukan posisi aslinya ketika Hanif ditaruh di belakang ya. Kan? Ini eksperimen apa Gomez juga ini ya untuk si Hanif ya, karena Hanif posisinya sebenarnya kan gelandang ya, bertarung di tengah gitu. Dan Gomez ini pasti kan sedikit banyak tahu dengan komposisinya Persib Bandung, karena Persib nggak terlalu banyak berubah. Mungkin yang paling krusial perubahan kan dua striker Persib ini. Mungkin secara ya nanti jujur nyari. Dan yang menarik dari pertandingan ini besok kan, dari yang saya baca ketika Kapolres Malang memberi pintu buat teman-teman supporter Boboto datang ke Malang. Ini di luar pertandingannya yang saya rasa akan sangat menarik, sangat seru. Ini juga menjadi hal yang sangat menarik ketika benar-benar besok Boboto datang nyaman ya untuk memberi dukungan pada Persib, dijamu teman-teman Aremania juga mungkin ya. Ini menjadi langkah yang sangat baik lah, hal yang baik yang untuk supporter Indonesia ini bisa nanti bahwa apapun kondisinya, regulasi sudah menggariskan bahwa harus ada kuota untuk supporter tamu, apapun rivalitasnya, seberapa besar tensinya itu, maka regulasi ini dijalankan dengan membangun kedewasaan juga buat teman-teman supporter. Nanti mungkin ini bisa diduplikasi ketika Persebaya menjamu Arema atau sebaliknya Arema menjamu Persebaya atau partai tunda yang Persija Persebaya ya. Hal yang menarik. Semoga saja ya. Jadi memicu kedewasaan yang lain juga di tempat lain gitu. Lampu hijau yang sudah diberikan Kapolres Malang ini dimanfaatkan bahwa besok Boboto datang mendukung mendukung Persib Bandung di laga lawan Arema, sesuatu yang menarik.
Oke. Partai lainnya kelihatannya ada. Besok dibuka. Oh Persib iya, Bayangkara dulu. ya. Jumat kita punya berapa pertandingan? Jumat besok ada Persib Bayangkara Persib Bayangkara. main di Brawijaya ya. Brawijaya. Lalu ada Persita BSM, Barito menjamu Bali. Ya, Persib ini juga menarik karena stadionnya kemarin sempat tidak standar untuk pertandingan Liga 1. Oke. Jadi tapi mainnya sore ya. Sore. Jadi kita tidak bisa melihat Mencoba lihat lampunya juga kan. Karena kemarin waktu sebelum Liga 1 dimulai, Mas Miftah sempat ke Brawijaya untuk melihat kelayakan stadionnya. Mudah-mudahan ini ada perubahan ya. Kemarin sempat ngobrol sama beberapa teman supporter Persib waktu setelah pertandingan Persibaya Persik itu, mereka sudah melakukan banyak perubahan. Memang yang paling kelihatan apa nih di sana? Lampu itu kan sudah ada penambahan kan, lampu tempat duduk main cadangan sudah berubah. Oh ya kemarin sempat udah mulai Gawang, iya. Gawang sudah diganti. Kemarin kan sempat ini kan, masih bisa Brawijaya ini kan, karena kemarin di detik-detik terakhir itu kan, hari-hari terakhir itu kan sempat masih menggunakan opsi Lura Delta, tapi ternyata kan surat LIB 3 Maret akhirnya keluar bisa main di Brawijaya. Tadi sore juga udah mulai official training juga ya. Yang menarik bahwa pertemuan sebelum pertandingan ini mereka sempat bertemu di Piala Gubernur kan? Oh ya. Jatim kan? Main di Bangkalan ya. Iya, main di Bangkalan. Persik membuat kejutan mengalahkan Bayangkara dengan skor yang sangat mencolok. Iya. Waktu itu memang banyak orang beranggapan Tanda kutip ya. Tanda kutip lah bahwa Bayangkara sengaja melepas. Ya. Karena Persik posisinya waktu itu belum menang ya. Iya, belum pernah menang. Oh iya. Dan ini besok akan jadi apa ini? Pembuktian bagi Persik Kediri bahwa Persik sebenarnya mampu. Kemenangan yang kemarin bukan kemenangan yang main-main kan dalam tanda bukan yang ada buktinya di pertandingan perdana Persik bisa menahan Persebaya di Surabaya dan besok temu Bayangkara. Ini akan jadi pembuktian jadi Mas Joko Geduk dan skuadnya Persik bisa ya. Dan ini juga pembuktian Stadion Brawijaya layak untuk menggelar Liga 1. Oh, jangan lupa Persik ini kan setelah sekian lama kembali ke Liga teratas, kita juga bisa mendengarkan lagu-lagu supporter Persik yang menurut Mas Miftah katanya sudah semakin kreatif. Iya. Ya ini tren bikin anthem dari klub-klub ini, supporter gitu ya. Karena Persik dulu pernah jaya dengan Persik manianya dikenal banyak, dikenal publik bola Indonesia setelah lama nggak kelihatan kan. Sempat tampil Asia juga, Liga Champions Asia. Nah, besok kita akan lihat lah kreativitas teman-teman supporter Persik Kediri ini kan dengan lagu-lagu barunya yang mungkin berbeda dengan teman-teman supporter yang lain. Ini juga menjadi sajian yang berbeda. Kita perlu tunggu ini kiprah Persik pembuktiannya atas kemarin yang dikatakan menang main-main menang itu kan lawan Bayangkara menang dalam tanda kutip. Lalu kita melihat kembali Stadion Brawijaya Kediri, kita lihat kreativitas teman-teman supporter Persik. Ya, layak lah ini jadi tontonan ini. Untuk hari Sabtu ini ada Persita PSM. Persita mulai jamu di Stadion baru yang di Kelapa 2 Tangerang. Lalu ada Barito Bali, Persela PSIS, Borneo Persipura ya. Banyak sekali ya hari. Hari Sabtu memang Ya, penuh nih untuk jadwal. Ini juga Sabtu ini pembuktian juga ya bahwa ada Persela dan PSIS Semarang kan. Catatan saya setelah PSIS kembali lagi ke Liga 1 2018 bersama Persebaya sama PSMS itu kan 5 kali Persela dan PSIS ini bertemu, 4 kali bertemu di Liga, sekali di Piala Presiden, dan 5 kali itu Persela tidak bisa menang, Selalu kalah. 4 kali PSIS menang, sekali draw. draw.
draw-nya di Lamongan kan. Berarti di Lamongan pernah kalah sekali. Di Semarang di kandang PSS yang main di Magelang PSS 100%. 100%. Dan perlu diingat pula, publik harus mengingat bahwa debutnya Neil Maizar bersama Persela Lamongan itu ketika bertemu PSS Semarang dia sebagai pelatih pengganti Aji Santoso. Santoso. Ya betul. Debutnya di lawan PSIS di Magelang dan kalah 2-0. Berarti Neil Maizar bersama Persela ini belum bisa mengalahkan PSIS. Besok bertemu PSIS ini. Akankah cerita bahwa Persela setelah comebacknya kembalinya PSIS di Liga 1, Persela tidak bisa mengalahkan PSIS, atau ini sebaliknya Pak, Persela bisa mengalahkan Pembuktian juga ya. Pembuktian juga ya. Surabaya juga mulai bersolek nih. Kemarin rumput kayaknya mulus banget ya. Lampu sudah teruji musim lalu juga. Ya ini nanti orang juga perlu melihat ini rumput barunya Surabaya kan belum pernah. Ya mungkin sedikit terekspos lewat latihannya Persela tapi kan belum penuh. Besok melihat Secara tayang langsung, tayang langsung rumput barunya Surabaya. Kira-kira bakal bertahan sampai akhir musim Mbak ini. Menarik. Kita masih ingat bagaimana waktu itu supporter Persela Lamongan yang ngamuk di kandang, yang Ya pitch invasion juga. iya, turun ke membuat lapangan. beberapa rumput lapangan rusak dan juga berpengaruh besar sehingga harus diganti rumputnya juga. Kemudian untuk hari Senin kita punya apa kita? Hari Senin. Oh ya, minggu tadi Arema Persib ya. Oh ya. Lalu tadi untuk Jumatnya ada Persita PSM, hari itu lawan Bali. Untuk Sabtunya ada Persela PSIS, Borneo Persipura. Yang menarik ini di hari Minggu ada Hari Senin. ya sorry hari Senin ada Madura United lawan Persiraja. Poin pertama Persiraja dari ujung barat Indonesia ke Kandang Madura ya Bangkalan. Kayaknya transit dulu ke Malaysia juga ini seperti di Liga 2 kemarin. Kira-kira gimana nih untuk menjelang Madura lawan Persiraja? Kemarin ketika Persiraja Bayangkara juga nggak terlalu terekspos besar ya. Dan ini juga akan jadi PR juga buat Pak Rahmat bersama Madura untuk mempelajari. Tapi rasanya melihat skuad Madura berat ini bagi Persiraja untuk menang di Madura ini. Artinya menahan imbang pun udah sangat bagus ini ya. Tapi kalau melihat kemarin Madura yang begitu dominan lawan Barito 4-0 ya. Dan menarik juga Pak Rahmat bilang bahwa Madura belum sempurna, masih melakukan perbaikan untuk transisi. Artinya bisa meledak juga ini bisa jauh lebih meledak di pertandingan berikutnya nih ketemu Persiraja. Apalagi Persiraja tim baru yang kemarin belum terlihat ya. Ya secara squad juga mungkin masih beberapa mempertahankan squad musim lalu di Liga 2 ya. Kira-kira gimana nih? Secara hasil mungkin skor? Iya, kalau nebak skor susah, tapi kalau dilihat dari kemarin Madura menang besar, Persiraja bisa nahan Bayangkara ya dengan materi bintang-bintangnya, dan Madura juga materinya bintang-bintang. Ya rasanya akan ya sepak bola tidak akan pernah ada hal yang sama, hitung-hitungan di atas kertas itu tidak akan pernah bisa terpredik sebenarnya. Apapun terjadi di lapangan. Apapun bisa terjadi. Tapi melihat Madura kemarin, kalau Madura konsisten dan apa yang dikatakan Pak Rahmat pembenahan itu berjalan mulus, Madura rasanya akan bisa mengamankan 3 poin, bahkan bisa jadi dengan skor yang mencolok juga seperti lawan Barito Putra kemarin. Kuncinya berarti Madura nanti konsistensi sampai akhir musim. Mudah-mudahan lah mereka serius dengan dirinya sendiri ya. Ya. Oke, segitu dulu aja dari Pak Mustriker untuk preview dan review Liga 1 pekan pertama dan pekan kedua. Ojo lali rek di subscribe.